Di video ini kita akan membahas perbedaan antara blockchain yang publik dan blockchain yang privat. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Baik, kita akan membahas blockchain publik dan private ya. Apa itu? Kalau public itu contohnya memang kembali lagi ke Bitcoin. Bitcoin itu adalah sistem mata uang yang dibuat untuk siapa aja bisa bergabung. Jadi memang secara data kita semua orang tuh bisa membaca data apa transaksi Bitcoin itu semuanya di seluruh dunia bisa kita buka di blockchain.info ya websitenya. Bisa kita lihat semua transaksinya, kita lihat satu persatu dari zaman pertama kali dibuat sampai sekarang. Datanya udah giga-gigaan ya, udah banyak sekali. Nah setiap orang bisa baca data tanpa otorisasi tertentu, jadi membacanya aja udah bisa. Tapi kalau kamu mau ikutan pun juga gak susah, tinggal mendaftar, bikin namanya identity ID-nya itu ya, jadi identitas kita daftarin di satu blockchain, tunggu approval, nanti kita akan bisa transaksi beli koin di Bitcoin. Nah, kenapa saya bilang ini jadi publik ya, karena setiap orang yang mau bisa langsung ikutan gitu, nggak banyak bertele-tele. Justru lebih mudah mendaftar Bitcoin itu lebih mudah daripada mendaftar ke rekening di bank biasa, karena persyaratannya sangat mudah. Dan setiap orang nanti bisa bertransaksi, jadi bisa nulis, jadi bisa join, bisa nulis selama memang transaksinya valid, nanti akan tervalidasi dengan sistem konsensus itu ya. Jadi ada konsensus yang rumit untuk keamanan yang tinggi. Nah, lagi pula ada juga mining yang membantu memvalidasi ini. Jadi tapi ya ini salah satu jadi kelemahan, harga mining itu makin tinggi miningnya. Itu menyebabkan harga Bitcoin juga jadi naiknya cepat karena banyak yang ikutan untuk mining. Nah, keuntungannya juga tidak ada penguasaan data tunggal, jadi datanya itu tersebar di mana-mana, semua orang bisa punya kopinya. Tadi yang saya bilang, kalau kamu mau ikutan bisa baca, tapi kamu punya datanya sendiri, kamu rekam ke rumah, bisa kamu download gitu ya, bisa kamu baca semua datanya dari transaksi pertama itu. Jadi memang kopinya salinannya tidak disimpan, tidak dilarang untuk mengcopy. Jadi komputasinya secara umum terdistribusi secara global. Ya ini salah satu keuntungan juga ya, tadi saya bilang, makanya ini blockchain yang sifatnya public, jadi umum. Ya contohnya Bitcoin, blockchain, Ethereum juga hampir sama seperti itu, public juga. Lalu kita bahas yang privat. Privat ini jadi karena blockchain ini adalah sebenarnya teknologi yang masih dikembangin, jadi kamu bisa bikin aplikasi bisa bikin aplikasi blockchain yang menggunakan data yang seperti konsep blockchain, tapi mungkin kamu mau tambahin fitur-fitur tertentu itu bisa juga. Jadi mungkin nanti masuknya ke ranah blockchain yang private, misalnya itu untuk instansi kamu punya perusahaan di bisnis kamu, kamu bisa bikin blockchain yang private. Jadi hanya yang diotorisasi saja yang bisa membaca data. Jadi kamu sebagai adminnya mungkin kamu punya kuasa untuk siapa aja yang mau ikutan, siapa aja yang boleh baca data. Nah ini makanya ini jadi solusi blockchain tapi private, dia di lingkungan yang lebih kecil ya, karena biasanya fitur blockchain itu makin aman, makin secure, makin banyak lapisan security-nya, ya itu makin lama gitu prosesnya, makin susah, makin berbelit-belit. Maka kadang-kadang itu harus kayak tercapai keseimbangan ya. Mau makin aman ya berarti makin slow biasanya networknya. Tapi mau lebih cepat ya keamanannya biasanya dikurangin. Jadi itu cari keseimbangan yang cocok. Nah jadi hanya yang diotorisasi aja yang bisa nulis data ya, kalau di blockchain private. Nah konsensus yang dipilih biasanya lebih mudah, yang lebih gampang diimplementasikan, dan lebih mudah jadinya untuk nambahin blok ya, mungkin yang mereksa nggak perlu sampai banyak sekali. Nah ini nanti bisa diintervensi, biasanya bisa diintervensi secara manual. Kalau di blok yang terakhir itu masih bisa dikontrol, bisa dibagi, ini masih bisa dicek lagi gitu selama belum ditulis. Dan kita bisa bikin desain di mana dia connect ke blockchain private lainnya.
Ini ada contoh-contohnya ICCI Bank Blockchain atau Hyperledger Fabric, itu nanti juga kita bahas sendiri. IBM Blockchain ya, ini private semua ini. Jadi kita harus daftar, kita harus jelas dulu username-nya dan udah daftar yang lebih lengkap ketimbang kayak menggunakan Bitcoin. Ya, sekilas itu untuk pembahasan private dan publik. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini, oke? Ikut ya, join situ.